syukurku. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kaum pria sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, ditinggikan. Kami bersyukur, kami menyembah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, tahu hidupku penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk berkat penyertaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh hadir Bapa di tempat ini pada malam hari ini Bapa bersama keluarga besar kaum pria untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan.
kiranya Bapa Engkau boleh hadir Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Engkau boleh berkenan Bapa hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bila kiranya nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan untuk kaum pria mungkin belum boleh hadir bersama dengan kami di tempat ini. Apapun yang menjadi alasan, apapun yang menjadi problema mereka Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau memberi jalan keluar, agar kiranya mereka boleh bersama-sama dengan kami hadir di kesempatan yang akan datang. Terkhusus kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai setiap kami. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Ini doa permohonan kami Bapa, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Ada sukacita Bapak? Haleluya. Masih semangat ya? Kita bersukacita, kita angkat satu pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami undang bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, kuduskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita angkat pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tinggal di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk kaum pria. Tiba saatnya kita membuka ruang kesaksian bagi kaum pria yang mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin bisa berbagi untuk kita semua. Apakah ada Bapak-bapak? Silakan Pak.
Shalom Bapak Ibu, Sugeng Dalu. Puji Tuhan, malam ini saya berkesempatan bisa beribadah, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama bapak-bapak, khususnya kaum pria. Saya rasanya ada sesuatu yang ingin selalu saya saksikan. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kami di kehidupan yang senantiasa kami lewati. 2 minggu yang lalu ceritanya begini. 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 13, keluarga kami sedang mempersiapkan untuk memperingati 1000 hari berpulangnya ibu kami. Nah, perlu Bapak semua ketahui bahwa kami ini, saya pribadi itu satu-satunya keluarga besar yang mengikut Tuhan. Nah, selama ini kalau ada hajatan-hajatan terlebih memperingati keluarga ataupun apalagi orang tua yang sudah tiada, itu tentu selalu dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan iman kepercayaan di keluarga kami. Nah, kebetulan saya satu-satunya yang mengikut Tuhan. Pergumulan ini lama banget menjadi angen-angen lah, cara Jawane itu tak angen-angen seprono sprene, kapan ya bisa terlaksana. Nah, dulu pada waktu ayah saya itu juga menjadi angan-angan, dan itu sampai dengan habis 1000 harinya ayah saya, angan-angan itu durung kelakon alias belum terlaksana. Nah, untuk yang kedua, pas ibu saya juga dipanggil Tuhan hingga pendak pisan, pendak pindu, dan kalau sudah 1000 hari kan sudah selesai. Terus saya berpikir, nah ora saiki kapan meneh, akan seperti itu. Nah, akhirnya sebulan yang lalu saya merencanakan saya ingin mengenang 1000 hari berpulangnya ibu saya. Soalnya kalau ini enggak tak laksanakan, boleh dikatakan kan sebuah nadar. Kalau nadar kalau enggak dilaksanakan nanti dicatat sama Tuhan. Akhirnya saya merencanakan itu dan saya diskusi sama majelis di tempat kami bergereja di Solo, dan kebetulan hamba Tuhan yang di sana juga sangat mendukung. Nah, pertimbangannya karena di lingkungan kami itu keramaian yang bersifat rohani itu untuk yang seperti keyakinan kita itu rada longgo alias jarang-jarang. Sehingga sekali lagi kami harus memberanikan diri untuk mengadakan itu. Sehingga pada tanggal 13 kemarin setelah saya rencanakan, menurut saya sudah cukup matang, puji Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Jemaat yang hadir, kebetulan yang dari Solo itu kurang lebih 60 jemaat, dan sekitar kami yang satu iman dengan kami itu juga kami undang, dan puji Tuhan semuanya datang, jadi kurang lebih 100-an yang datang. Nah, ada kekhawatiran lagi dalam hati saya. Saya nanti kalau pinjam sound system milik warga, kita jagani lagi. Karena di lingkungan kami adalah lingkungan yang tidak keyakinan dengan kita jagani kok gek ada yang menghambat atau apa, karena ini dipakai untuk acara rohani yang Nasrani. Namanya orang banyak, takutnya dipersulit atau barangkali ada suara-suara yang tidak mengenakan. Akhirnya keraguan saya merepotkan perangkat pendukung ya, sound system, ada kayak buat saya ngambil di gereja terdekat di mana kami bergereja kalau di kampung halaman. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik.
Nah, singkat cerita setelah acara selesai, jemaatnya juga rame, tamunya rame, tertib, semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu saya juga merenung, puji Tuhan. Pertama yang saya sampaikan tentunya terima kasih sama Tuhan. Terus saya ingat ternyata semuanya harus dilandasi dengan keberanian yang didukung dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Daud bahwa dalam keadaan apapun Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Nah, ada satu ayat di Amsal 16 ayat 3 kalau nggak salah. Di situ juga dijelaskan bahwa kita harus berani, harus yakin segala perbuatan kita kepada Tuhan. Karena dengan yakin akan semua rencana kita kepada Tuhan, apapun yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Nah, atas dasar itulah saya menjadi plong alias lego. Nantinya kekhawatiran saya sebelum hajatan itu saya laksanakan ternyata dinaungi oleh kuasa Tuhan. Selain kita belajar dari Daud bahwa apapun rencana kita, apapun yang kita kerjakan senantiasa kita melibatkan Tuhan, sehingga setiap rencana itu puji Tuhan semuanya atas karunia dan pertolongan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Nah, inilah satu pelajaran yang bisa kita petik bahwa apapun kekhawatiran kita, apapun masalah kita, sepanjang Tuhan kita libatkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya alami 2 minggu yang lalu di saat kami mengenang 1000 hari berpulangnya ibu kami. Demikian kesaksian kami, kiranya menjadi inspirasi buat Bapak semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa kesaksian dari Pak Sarjana, Tuhan memberkati ya Pak. Dari kompre yang lain ada yang ingin menyatakan kebaikan Tuhan? Cukup? Nah, berarti saya menambahkan sedikit. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan untuk keluarga kecil kami, bapak-bapak. Jadi di lingkungan pekerjaan saya, dalam 1 bulan itu pasti ada dinas keluar kota. Bukan hal yang terjadwal, tapi pasti ada aja hal yang harus keluar kota. Nah, jadi kebetulan kami masih berdua ya Pak ya, masih berdua, semoga segera ada yang nambah. Kalau saya dinasnya itu di daerah Jateng DIY itu pasti istri selalu saya ajak untuk mendampingi, menemani. Nah kalau rada ke barat, Jakarta dan sekitarnya itu kalau nggak panjang durasinya saya tinggal, jadi di rumah sendiri. Nah kebetulan 2 minggu yang lalu saya ada kegiatan berangkat mau dinas ke Jakarta. Hari Selasa jam 9:30 berangkat dari Jepara ke Semarang. Dari Semarang naik kereta dari stasiun ya jam 12:30 subuh mau ke Jakarta. Jadi saya izin sama istri. Ya seperti biasa lah rutinitas ya Pak ya sudah biasa. Jadi oke, Tuhan berkati selama sampai tujuan saya berangkat. Di perjalanan sudah menyampai Jakarta, masih melewati Cirebon ya saya kurang hafal itu daerahnya Pak. Saya di VC sama istri. Baru tak lihat gambarnya kok kayak tirai rumah sakit. Loh kamu di mana? Saya opname di rumah sakit Geraha. Loh kok bisa? Sama siapa ke sana tak? Tanya gitu ya Pak ya. Sama keluarganya Bang Iben. Kebetulan kami tetanggaan sama Bang Iben, anaknya Ibu Gembala. Jadi ternyata saat itu juga saya bingung bapak-bapak, saya masih di perjalanan di kereta, istri opname sendiri tanpa siapapun yang mendampingi. Saya cari tiket kereta, mau berhenti stasiun terdekat ternyata tidak ada yang balik ke Semarang. Alhasil
Ya saya teruskan perjalanan sampai Jakarta, sampai Gambir, tak cari lagi kereta awal yang paling pagi, langsung balik ke Semarang. Jadi cuma numpang lewat aja, balik lagi Pak. Sampai Gambir, balik ke Semarang lagi. Langsung dijemput di Semarang, langsung diantar ke Rumah Sakit Geraha. Ternyata istri saya kena tipes ya Pak ya, tipes mungkin penyakit yang karena kecapean. Dan puji Tuhan ternyata walaupun kami ya perantau ya Pak ya, perantau ternyata Tuhan menitipkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa bersama-sama dengan kita di saat kita mengalami kesusahan. Itu saya alami pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk doa-doanya dari keluarga besar GPDI Calvary yang sudah memberikan support, baik itu di dalam waktu kunjungan ke rumah sakit ataupun di rumah. Dan bukan itu saja, walaupun banyak yang berkata tipes ini bisa kambuh-kambuh ya Pak ya, bisa kalau kurang dijaga kambuh lagi gitu. Nah ternyata Tuhan pulihkan secara total. Terbukti waktu tanggal hari Senin apa Selasa ya kemarin itu upacara bendera di kantor di PLTU Bapak-bapak. Upacaranya itu peringatan hari listrik. Tambah hari Sumpah Pemuda, dua kegiatan satu upacara itu panjang ya Pak ya. Nah istri itu datang mewakili ikut kumpulan ibu-ibu gitu. Ternyata bisa ikut upacara dari awal sampai akhir, nggak pingsan. Tak kirain pasti pingsan, ternyata aman. Berarti Tuhan sudah pulihkan secara total. Itu kesaksian saya Bapak-bapak sekalian, walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami sakit penyakit, tapi kita percaya Tuhan juga akan memberi pertolongan yang tepat untuk kita dan akan pulihkan secara total. Puji nama Tuhan, mungkin itu bisa memberkati kita semua. Kita kembali lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kembali kita angkat pujian dari awal, kami undang kaum pria bangkit berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembali kita angkat pujian dari awal. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
firman-Mu kepada hambanya, kami persilakan. Dan malah ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi pujian kami, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, tetap semangat di dalam Engkau, tetap mengasihi Engkau, tetap melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sadari bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kami, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semua oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan diteguhkan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, mendarah daging dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi pengikut Tuhan yang sejujur-jujurnya di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada pengurus, terima kasih kepada Bu Gembala, dan terima kasih kepada sesama yang hadir pada saat ini. Saya percaya Bapak-bapak tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengerti, ingin tahu, dan ingin mengenal Tuhan, dan ingin mencari Tuhan. Karena tidak ada cara yang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan, apa yang harus kita perbuat, selain kita mendengarkan, membaca, dan mendengarkan, dan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema, ya, mungkin tema ini sudah sering kita dengar, ya, yaitu kekuatan baru bersama Kristus, ya, kekuatan baru bersama Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Saya akan baca ayat yang ke-27. Bapak-bapak akan baca ayat 28 bergantian sampai ayat yang ke-31. Nanti ayat pokok kita ayat yang ke-31. Sekali lagi Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan ini. Firman ini adalah
perkataan Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini. Allah sangat senang mendengar dan Allah sangat senang melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ayat yang utama pada saat ini saya akan baca sekali lagi di dalam pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan, kehidupan ini penuh dan diwarnai dengan tantangan, diwarnai dengan masalah. Dan hal-hal seperti inilah yang menghambat kita untuk setia kepada Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang membuat kita putus asa, yang membuat kita patah semangat untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Ya, kehidupan ini. Namun sebagai kaum pria, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah sumber kekuatan kita yang membuat kita tidak lelah, yang membuat kita tidak patah semangat. Ya, yang membuat kita tidak layu, yang membuat kita tidak loyo untuk setia kepada Tuhan. Dia adalah Yesus. Itu bisa terjadi kepada pria-pria yang setia, yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Karena apa kata firman Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, kita lihat di sini di dalam Dia kita dapat menemukan ya kekuatan baru itu. Hanya di dalam Dia kita akan menemukan kekuatan baru. Karena apa? Untuk menghadapi setiap situasi, kondisi yang ada, kita perlu namanya kekuatan. Supaya kita ada keberanian, ya, supaya kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Yesus kita mendapatkan keberanian. Di dalam Yesus kita dapat ketenangan. Karena untuk menghadapi masalah kita harus tenang. Di dalam Yesus. Dan ingat, Yesus selalu memberikan kita kekuatan. Kristus selalu memberikan kita kekuatan untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah tantangan kita. Tetapi juga Dia bukan sekedar memberikan kekuatan untuk kita dapat bertahan saja, tetapi juga untuk dapat membangkitkan kita supaya kita lebih maju lagi, bergerak maju dengan semangat yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Ya, semangat yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dan kekuatan baru ini adalah merupakan anugerah yang diberikan kepada kita. Sebagai pria-pria yang setia menanti-nantikan Tuhan. Yang selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dan setiap hidup kita, dari setiap aspek kehidupan kita, tetap menanti-nantikan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, Dia tetap akan memberikan kekuatan. Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita lihat poin-poin yang penting harus kita mengerti pada saat ini. Yaitu yang pertama, menanti-nantikan dengan harapan. Ya, menanti-nantikan Tuhan berarti bersabar dan tetap kuat. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita tetap berharap. Tidak akan mundur, tetap setia. Dan tetap teguh di dalam pengharapan kita. Tetap teguh dalam kepercayaan kita, dalam kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Sambil kita percaya bahwa kekuatan itu yang memampukan untuk kita dapat berharap kepada Tuhan. Ada proses yang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita tetap menantikan Dia. Supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan akan menyatakan itu. Apa yang kita harapkan. Apa yang kita butuhkan. Itulah proses kehidupan sebagai kaum pria yang ada pada saat ini. Nantikanlah Tuhan. Ya, tetap berharap penuh. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
dengan penuh harapan dan penuh iman, kita pasti akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Makanya senang kalau kita nyanyi pujian yang bersifatnya memberikan semangat kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu hanya datang daripada Yesus. Nantikanlah Tuhan. Itu juga berarti kita percaya semua kekhawatiran dan masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Dia memegang kendali hidup kita. Mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita tetap menantikan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan apapun, tetap menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin kita. Maka bisa kita katakan Tuhan itu baik. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita akan merasa tenang karena bersama dengan Yesus yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada ayat pendukung dikatakan di sini, Ratapan pasal 3 ayat 25 katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Itu bisa terjadi kepada kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Dia. Dan bagi orang yang mengasihi, ya, yang mencari Dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengalami pembaruan kekuatan melalui doa dan firman Tuhan. Ya, doa dan firman Tuhan ini, doa dan membaca firman Tuhan adalah cara utama menerima kekuatan baru. Ya, doa dan firman Tuhan adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan isi hati kita, segala beban dan ketakutan kita. Serta menerima damai sejahtera dari Kristus. Sejahtera itu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan Dia. Dalam kehidupan kita. Berharap menantikan Tuhan. Kita dapat menerima kekuatan baru. Nantikanlah Tuhan. Dan kita akan menerima damai sejahtera dan kekuatan daripadanya. Firman Tuhan memberikan kita petunjuk. Ya, petunjuk itu yang akan menghibur kita. Dan janji-janji yang membuat kita memperkuat iman kita untuk tetap berharap kepada Dia. Dengan cara kita tetap berkomunikasi, komunikasi kita tetap berterus menerus dan tidak jemu-jemu untuk berharap kepada Tuhan. Dan tidak jemu-jemu setia kepada Tuhan. Orang yang setia mau melakukan firman Tuhan. Maka itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan iman kita semakin diperkuatkan. Diperkuat. Dengan Tuhan kita bisa merenungkan kebaikan-Nya. Ya, dengan cara kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kita akan menemukan kekuatan itu, dan kekuatan bukan sekedar kekuatan, tetapi kekuatan itu yang baru dan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan. Memampukan kita untuk menghadapi segala masalah, memampukan kita untuk menghadapi segala aspek kehidupan kita. Bukankah Allah kita Allah yang baik? Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Apa kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 4? Tetapi Ia menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan jasmani sangat dibutuhkan dalam tubuh ini. Tubuh ini tidak kekal, tetapi yang terutama adalah firman Allah yang sangat dibutuhkan dalam jiwa kita ini, yang membawa kita keluar dari segala persoalan, keluar dari segala masalah yang ada untuk masuk di dalam kehidupan yang nanti-nantinya. Selama kita akan di dunia ini, kita ada di dunia ini, utamakan firman. Utamakan doa, karena itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Karena itu yang membuat kita semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Yang keempat,
Ya, berjalan bersama Kristus dengan penuh keyakinan. Mengikut Kristus berarti kita berjalan setiap hari bersamanya. Ya, ada lagu yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Itu adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Tuhan, tolong padaku. Timbulnya kata tolong, berarti kita berhadapan dengan masalah. Saat itu kita minta berseru, bisa berseru kepada Tuhan, tolong kami. Ya, Tuhan tolong kami. Kita tidak bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Saat kita berjalan bersama Kristus, kita akan diberi kekuatan untuk kita bukan hanya tetap untuk kekuatan itu untuk kita bukan hanya bertahan, tetapi juga mengatasi rintangan yang menghalangi jalan hidup kita, rintangan yang menghambat kehidupan kita untuk setia kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa kekuatan di dalam Kristus yang akan memampukan memberikan kita supaya kita tetap berjalan dengan Tuhan bersama dengan Kristus. Kristus akan memimpin kita, membimbing kita dan memberikan keberanian untuk mengambil satu tindakan langkah-langkah iman. Ya, langkah-langkah iman kita bahkan dengan situasi yang paling sulit pun. Kata firman Tuhan, Dia akan turut menanggung setiap apa yang kita rasakan. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan kekuatan yang diberikan selalu baru bersama Kristus adalah janji yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang mengandalkannya dalam doa dan firman. Serta berjalan bersamanya dengan keyakinan yang penuh. Dalam Kristus kita akan menemukan yang namanya sumber kekuatan. Dan kekuatan itu tak terbatas adanya di dalam Kristus. Dan Kristus memampukan kita untuk tetap menghadapi. Kita bisa mengatasi setiap tantangan. Kita bisa berhadapan dengan setiap masalah yang merintangi dalam hidup kita. Percaya saja bahwa di dalam Yesus selalu kita akan mengalami pertolongan Tuhan, diberikan kekuatan. Semoga kita terus menerima kekuatan daripada Tuhan. Itu bisa terus menerus bisa mendapatkan kekuatan kalau kita tetap setia seperti pada malam hari ini. Kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam doa, tetap berjalan terus bersama Yesus. Maka di situ kita akan menemukan keberanian. Dan keberanian itu hanya berasal daripada Tuhan. Ya, keberanian itu hanya berasal daripada Tuhan. Terus menantikan Tuhan, terus andalkan Tuhan, terus berjalan dengan iman, hidup dengan firman Tuhan, doa dan berjalan bersama Yesus. Dan kita akan melihat bahwa kekuatan yang baru itu akan memampukan kehidupan kita asalkan kita tetap menanti-nantikan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang singkat sederhana ini memberkati kita. Kuncinya tetap menanti-nantikan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Tidak panjang, 10 menit aja kan Pak. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujiannya berkata lagu yang gampang biar tidak ada musik. Kekuatan di hidupku. Pada tolong kekuatan di hidup. Lagu ini kekuatan di hidupku ya. Coba Pak C. Yesus yang tak pernah tinggalkanku, yang tak pernah tinggalkanku, setia. Mari kita bangkit berdiri semua. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan
Oh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkan, pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selah, tak akan goyah, tak akan goyah selah, takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Semua firman sudah disampaikan, itulah kehendak-Mu. Biar Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya firman itu akan memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai kaum pria, dapat membawa rumah tangga sesuai dengan seturut kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan, karena itulah kekuatan baru yang kami miliki. Dengarlah seruan doa kami, sempurnakan dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada